kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom. Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan Suara Gembala diupdate setiap hari Minggu jam 6 pagi. Selamat menonton. Bapa dalam surga, Tuhan memberkati ibadah online kami pada hari ini. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Perlengkapan yang kami gunakan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Siang Bapak Ibu Saudara, sukacita kita penuh karena kita telah ditebus oleh Tuhan, oleh curahan darahnya, darah Yesus yang menyucikan hidup kita, membebaskan hidup kita, mengubahkan kita menjadi baru. Haleluya. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Ku dijadikan baru. Haleluya. Darah Yesus menjadikan hidup saudara dan hidup saya menjadi baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Dia tertikam karena dosa saudara dan dosa saya. Dia terhina karena kesalahan saudara dan kesalahan saya. Dia diremukkan karena pelanggaran saudara dan pelanggaran saya. Firman Tuhan berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu telah lunas dibayar oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Haleluya. 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 Tertikam karena dosaku, terhina karena salahku, diremukkan karena pelanggaranku, darahmu tercurah bagiku. Penyakit
keselamatan lunas terbayar. Anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat bersama Dia dalam kemenangan dan kemuliaannya selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Anugerah kehidupan kekal, tertikam karena dosaku, terhina karena salahku, diremukkan karena pelanggaranku, darahmu tercurah bagiku. Penyakitku ditanggungnya, haleluya. Sengsaraku dipikulnya, aniaya siksa dideritanya, keselamatan lunas terbayar. Anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat bersama Dia dalam kemenangan dan kemuliaannya selama-lamanya. Anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat bersama Dia dalam kemenangan dan kemuliaannya selama-lamanya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau rela datang ke dunia ini dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Engkau rela menjadi kutuk, menjadi dosa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi dan berkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah keluarga di rumah masing-masing. Pada pagi ini kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami percaya setiap pujian menyenangkan hati Tuhan sebagai hukuman duka yang berbau harum. Di basahnya kita akan baca firman Allah. Pembacaan firman Allah terdapat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang
ke-35 sampai ayat yang ke-39, yaitu judulnya firman Tuhan doa pagi. Injil Markus pasal 1 ayat 35. Demikian firman Allah bunyinya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang sudah membaca nas Alkitab pada pagi hari ini, yaitu Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Baik yang membaca maupun yang mendengarkan, dalam firman ini benar-benar termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Martin Luther mengatakan, saya ulangi lagi, Martin Luther mengatakan, doa adalah napas orang beriman. Alkitab mengatakan bahwa kita harus berdoa tidak putus-putusnya. Tuhan Yesus memberikan salah satu contoh, yaitu mengenai doa sebelum dia pelayanan beserta murid-muridnya. Dia berdoa dulu kepada Bapaknya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum dia pelayanan, dia berdoa dulu. Setelah dia berdoa, dia baru pergi untuk melayani. Dari kota ke kota, ke bait Allah, memberitakan Injil dan mengusir setan-setan. Ini salah satu contoh untuk saudara dan saya. Sebelum saudara menjalankan aktivitas pada pagi atau siang atau malam, hendaklah saudara lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Karena Martin Luther mengatakan doa adalah napas bagi orang percaya. Jadi kita berdoa dulu kepada Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam pelayananmu. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus pagi berdoa kepada Tuhan. Jangan didahului oleh yaitu burung-burung atau ayam. Lebih baik dulu dia berkokok, burung-burung bernyanyi, memuliakan Tuhan, tapi saudara masih tidur. Orang yang tidur itu nggak mendapatkan apa-apa. Apalagi dikatakan orang dunia mengatakan orang bangsawan. Bangsawan itu bangsanya tangiawan. Tapi di sini nggak ada. Semua ibu bapak yang di rumah baik-baik semua. Sebelum menjalankan aktivitas, berdoa dulu kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mendapatkan Tuhan, mendapatkan segalanya. Roh saudara diperbarui oleh Tuhan, sehingga saudara merasa hati saudara sukacita, damai sejahtera di dalam rumah tangga saudara dan saya. Kami percaya berkat itu akan ditambahkan untuk saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, cari kerajaan Allah serta kebenarannya,
semuanya itu pasti akan ditambahi panjang umur, ditambahi kekuatan, ditambahi berkat rezekinya, semuanya ditambahi. Yang penting bagian kita dari kerajaan Allah serta kebenarannya, yaitu doa setiap pagi. Ya. Libatkan Tuhan di dalam doamu, dalam pekerjaan usahamu. Kami percaya saudara pasti akan berhasil. Puji Tuhan, karena di dalam surat Efesus, kita lihat surat Efesus pasal yang ke-6, surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, demikian firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita berdoa dengan tidak putus-putusnya. Kalau doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, terus berdoa, ya, dengan tidak putus-putusnya. Ya. Ada salah satu kesaksian, salah satu anggota jemaat Embong Blembing, ya, seorang ibu itu berdoa kurang lebih 15 tahun baru dijawab oleh Tuhan. Setiap hari, setiap saat, tidak jemu-jemunya dia berdoa untuk anaknya yang nomor 1 telah hilang. Kurang lebih 15 tahun baru doanya itu dikabulkan. Setelah Tuhan mengabulkan doanya 15 tahun itu, akhirnya anak itu bertemu. Anak itu berada di luar kota. Ya, pada waktu itu anaknya telepon kepada mamanya. Mamanya sangat girang sekali, ya, berjumpa dengan anaknya melalui doa kurang lebih 15 tahun. Karena senangnya keluarga ini mengajak saya, ayo kita ke rumah anak saya di luar kota. Akhirnya saya diajak ke sana, bertemu di sana, kita berdoa di sana. Ini doa yang tidak ada putus-putusnya, terus berdoa sampai Tuhan menjawab. Dengan hati yang sabar kita berdoa, kami yakin Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Seorang ibu ini berdoa dengan tidak putus-putusnya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ternyata ya, doanya dikabulkan kurang lebih 15 tahun baru dikabulkan. Dia bertemu dengan anaknya. Ya, dia sangat senang sekali. Ya, kira anaknya sudah mati, tapi ternyata anaknya masih hidup dan bertemu pada waktu itu. Yaitu melalui doa. Ya, karena di dalam Injil Lukas pasal 18, coba kita baca Injil Lukas pasal 18 ayat 1. Ya. Demikian firman Allah. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belahlah aku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolongnya mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah
ia mendapati iman di bumi. Ya, ini bagian yang selanjutnya ini yaitu berdoa, ya, tidak jemu-jemunya, terus berdoa, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini diumpamakan ada seorang janda, yaitu memohon pertolongan kepada seorang hakim yang lalim, ya, orang yang nggak takut kepada Allah. Tapi janda ini mohon pertolongan supaya haknya dibela, ya. Pertolongannya ditolak dengan hakim ini, tapi dia tidak putus, tidak jemu-jemunya dia minta pertolongan kepada hakim. Akhirnya apapun terjadi, hakim itu menerimanya, dikabulkannya permohonan itu, dibela. Ya. Begitu juga Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau saudara minta kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan, yakinlah tangan Tuhan tidak singkat untuk menolong. Pendengarannya pun tidak kurang tajam untuk menolong. Terus dengan tidak jemu-jemunya saudara berdoa, dengan tidak putus-putusnya saudara berdoa kepada Tuhan, saya yakin doa saudara cepat atau lambat pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, demikian firman Allah bunyinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa kepada Tuhan. Ya, orang yang bisa menguasai diri itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, karena buah Roh Kudus salah satu adalah penguasaan diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa menguasai diri, gak mudah marah, gak mudah emosi, tapi hati mereka bisa tenang. Kalau bisa tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang kelima ayat yang keempat, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Ya. Tuhan pada waktu pagi mendengar seruan doa saudara dan saya. Saya mengimbau ibu bapak yang di rumah setiap pagi dalam berdoa kepada Tuhan. Ya, kami percaya di sini dikatakan Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Jadi berseru, berdoa kepada Tuhan. Ya, setiap pagi Tuhan mendengar seruan doa saudara dan saya. Karena firman Tuhan mengatakan, yaitu di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7, ya, firman-Nya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalammu. Ya. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes 15, Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-7, demikian firman Allah bunyinya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman Allah, pribadi Allah itu ada di dalam hati saudara dan saya. Di sini katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita imani, kita percaya dapat, pasti dapat. Karena di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8, yaitu
mintalah akan diberikan kepadamu, ketuklah pintu akan dibukakan, mencari engkau akan mendapat. Ya, puji Tuhan. Ya, karena kalau kita minta kepada Tuhan, ya, karena Tuhan itu Bapak kita, kepada kita ini sebagai anaknya, boleh kita minta apa saja yang saudara kehendaki, ya, sesuai dengan keinginan saudara. Tuhan pasti akan berikan. Ya. Ketuk pintu dibukakan. Ya. Mencari, saudara mencari Tuhan, Tuhan mendapatkan segala-galanya. Ya. Karena dalam suratan Roma pasal 8 ayat 28, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hal itu saudara tetap berdoa kepada Tuhan. Ya. Kami percaya doa orang benar-benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Tuhan itu selalu memberkati dan membela untuk saudara dan saya. Di Alkitab ada salah satu contoh. Ya. Ada seorang raja yang bernama Darius. Dia umurnya 62 tahun dia diangkat menjadi raja. Dan dia mengangkat pembantu untuk membantu raja di kerajaan itu kurang lebih 120 orang. Dan di bawahnya itu ada 3 orang, ya, untuk membantu raja, ya, terutama yaitu Daniel. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Karena Daniel ini dipenuhi oleh Roh. Daniel itu lebih pintar dari orang-orang yang dipilih oleh raja 120. Daniel itu lebih pintar sehingga penjabat-penjabat yang lain itu iri kepada Daniel. Daniel ini ada apa? Sehingga Daniel ini selalu berhasil menyenangkan hati Raja Darius. Semuanya iri. Lalu apa yang terjadi? Dengan iri mereka, dia mencari kesalahan Daniel. Tapi dicari kesalahannya itu tidak ada. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ngomong kepada Raja, Raja, begini Raja, kita akan membuat undang-undang dari Persia dan Media. Siapapun yang selama 30 hari tidak mengindahkan tuanku raja, atau dia beribadah kepada dewa atau ilah yang lain, ya, menurut undang-undang itu dia akan dihukum, dimasukkan di dalam gua singa. Semua penjabat ini mencari kesalahan Daniel, tapi Daniel tidak ada salahnya. Lalu apa yang terjadi? Daniel mendengar perihal undang-undang itu yang dibuat oleh raja. Ya. Akhirnya Daniel ini pulang. Dia berdoa di rumahnya. Di tingkap-tingkap langitnya itu dibuka, semua pintu-pintunya menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore. Lalu apa yang terjadi? Penjabat-penjabat itu tahu, Tuhan, hanya Daniel ini yang salah, tidak mau mengindahkan Raja Darius, tidak mengikuti hukum-hukum yang dibuat oleh raja, ya, yaitu menurut orang ya, dibuat oleh raja. Akhirnya apa terjadi? Karena dia melanggar seperti itu, akhirnya Daniel dimasukkan gua singa. Ya. Setelah Daniel dimasukkan di gua singa, apa yang terjadi? Di dalam gua singa, Daniel enggak dimakan oleh singa-singa itu. Daniel telah dilindungi oleh Tuhan, ya, sehingga raja itu akhirnya dia nggak bisa tidur. Dia kepikiran mengenai Daniel itu. Lalu apa yang terjadi? Paginya dia pergi ke gua itu. Dia melihat, dan secara singkatnya gua itu dibuka, ya, batunya disingkirkan, Daniel dikeluarkan. Daniel tidak satupun digigit oleh singa. Tapi apa yang terjadi? Orang yang memfitnah Daniel tadi, baik suami, istri, anak-anaknya, dimasukkan di dalam gua singa, dan akhirnya orang itu dimakan oleh singa. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Akhirnya undang-undang dari raja tadi, dari Media dan Persia itu diubah. Ya, siapa yang tidak menyembah Allahnya daripada Daniel, ya, semua harus menyembah, karena Allah yang disembah oleh Daniel, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolongnya. Ya. Undang-undang itu dirubah, harus
menyembah Allah daripada Daniel. Akhirnya Daniel ini mempunyai satu kedudukan yang tinggi pada waktu zamannya Raja Darius pada waktu itu. Inilah satu bukti bahwa doa itu besar kuasanya. Ya. Jangan meremehkan doa. Ya. Kalau saudara meremehkan doa akan menanggung akibatnya. Saya mengundang, mari setiap pagi saya yakin semua Bapak Ibu yang di rumah pasti berdoa, mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, mendapatkan segalanya. Kami percaya dengan hati sukacita, dengan hati damai, saudara akan diberkati. Dengan hati yang tenang, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan tambahkan panjang umur, sehat, berkat berkelimpahan dan bisa menikmatinya. Inilah renungan yang singkat ini dalam menjadi berkat buat ibu bapak pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Pada saat ini kita berdoa saja karena waktunya. Bapa Surgawi, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah baca firman dan mendengar tentang penjelasannya. Pada pagi hari ini firman Allah telah mengingatkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus telah berikan contoh buat kami untuk berdoa setiap pagi. Tuhan Yesus belum menjalankan tugas mereka dalam pelayanan. Dia berdoa dulu kepada Bapa. Setelah berdoa, lalu dia pergi pelayanan ke kota-kota, ke bait Allah, memberitakan kabar baik dan mengusir setan-setan. Pada pagi ini kami menghimbau ibu bapak tetap berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah senjata yang paling ampuh bagi kita semua. Doa bisa mengalahkan segala sesuatu. Kami percaya hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Roh Kudus akan berbicara langsung kepada saudara dan saya. Tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan saudara, andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, masyarakat firman-Mu dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan, kita lakukan. Tuhan memberkati Tuhan para ibu bapak jemaat Tuhan yang ada di rumah pada pagi hari ini. Tuhan mengetahui pergumulan doanya yang keluar dari dasar hatinya. Imani ibu bapak, saudara-saudari, percaya dapat, pasti dapat. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan rumah tangganya, pekerjaannya, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan semuanya. Terima kasih. Diberkati Bapak Ibu rumah tangga seluruh keluarganya, rukun damai sejahtera, pekerjaannya, pelan studinya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin dan seluruh kabinet Indonesia Kerja. Lembaga tertinggi sampai terendah Kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri diberkati Tuhan. Hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Biar seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Bu Risma, Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan. Kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengging, kami patahkan keluar dari negeri ini. Darah Tuhan hancurkan. Tuhan lindungi negeri ini. Tuhan lindungi warga dan rakyatnya. Terima kasih Tuhan, berikan selamat. Tuhan berkati para dokter sebagai relawan, Tuhan berkati para perawat sebagai relawan, sebagai garis depan. Kiranya Tuhan pakai untuk menolong pasien-pasien yang yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal pertengahan hingga akhir. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dari sempurna.
Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Berikan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, hamba berdoa, haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, mengabulkan doaku. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.